Shalom shalom, selamat bersyukur ya. Sebentar lagi kita akan bersyukur ya. Bagi orang-orang muslim mungkin dia akan sholat subuh, karena sholat tahajud mungkin sudah lewat ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi ya. Selamat pagi dan selamat sukacita di dalam Tuhan. Kemenangan sudah menjadi milikmu ya. Kemuliaan Allah sudah menjadi bagian dalam hidupmu. Engkau umat-umat pemenang, engkau lepas dari kemiskinan, engkau lepas dari kutuk segala penyakit, engkau lepas dari kutuk hawa nafsu berbuat dosa ya. Engkau sudah lepas dari semuanya itu, sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus, firman-Mu iya dan amin, dan bekerja menjadi rema-rema atas daging kami, dan itu mengalir atas setiap kehidupan kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami yakin dan percaya ya Bapa, di dalam nama Yesus Engkau yang mengawali dan yang mengakhiri. Jadi tidak ada kuasa apapun di dalam setiap kehidupan kami, karena kuasa Roh-Mu mencengkeram kehidupan kami, menjagai kami dengan malaikat-Mu, dan Engkau menuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu dalam Roh Kudus. Haleluya, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu saat ini yang akan Engkau sampaikan pada pagi hari ini, yang penuh sukacita, penuh semangat, yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, Tuhan ingin ingatkan sambungan dari khotbah-khotbah yang kemarin yang sudah 2 sesi itu. Tuhan ingatkan satu perkara lagi, bahwa hidup di dunia manusia itu tidak bisa memilih, saudara. Nah, ini perlu saya ingatkan lagi ya. Saudara lahir dari orang Cina, orang Jawa, orang Amerika, lahir cacat, lahir normal, lahir apa ya istilahnya, kaya, lahir miskin dan sebagainya, itulah semua manusia tidak bisa memilih. Ayo coba milih, aku tak lahir dari ibu yang gendut, gitu, bisa enggak saudara? Aku tak lahir dari ibu yang terkenal, yang seksi, bisa enggak saudara? Saya kepingin lahir dari ikan mas, tambah tidak mungkin saudara. Itulah saya ingatkan, semua manusia asalnya satu, dicipta dari Allah, dari debu dan tanah ya toh, menjadi Adam dan Hawa ya, diciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, kita semua ini saudara, karena kita ini ciptaan Allah, sumbernya satu, Allah tok situ sumbernya. Jadi kita ini semua saudara, keturunan nih Adam dan Hawa. Lah berarti kita ini saudara, orang nok bedone kowe Cina, Jawa, Amerika, Indonesia, Afrika, Australia, atau Tibet, atau Papua, atau Dayak, apa kamu semua keturunan Adam dan Hawa, berarti satu keturunan dari Allah. Berarti sedulur kabeh saudara. Makanya Tuhan ngajarke apa? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, karena itu semua adalah saudara seciptaan Allah semuanya. Ayo sekarang coba, sing sombong, sing merasa bahwa dirinya lebih hebat daripada yang lain, kamu bukan golonganmu, kamu minoritas, aku mayoritas. Aku orang kaya, kamu orang miskin, ya toh. Kamu orang cacat, aku orang normal, ya toh. Kamu orang putih, aku orang hitam. Ayo ngomong apa lagi? Ayo beda-beda ke, ayo beda-bedakan. Di dalam Tuhan ya enggak boleh, saudara. Kita semua ini sama di mata Tuhan, dan kita ini tidak berbeda. Kita ini adalah saudara di dalam ciptaan Tuhan dan keturunan Adam dan Hawa ya. Yang nyiptakan kita manusia siapa? Ya Allah sendiri, saudara. Jadi kita saudara, tidak berbeda. Ayo saudara, bangkit dan bangkit dan bangkit ya. Ini saya sepele-sepele aja lah firman Tuhan, supaya kita itu tidak beda-beda dan kita itu kalau
mendoakan sesama itu supaya nggak pilih-pilih ya. Wah itu nyenengke wonge ganteng tak doano, iki elek gah kok doano. Lho lah kok ngono rek. Lah kok gak cocok ngono sesuai firman Tuhan. Tuhan itu ngajarkan gini saudara. Ya, orang-orang yang miskin itu sebetulnya di dunia ini banyak sekali saudara, ya. Tetapi kita itu malah sering membantu orang-orang yang sehat, yang normal, orang-orang yang masih bisa bekerja, orang-orang yang bisa gigah sebetulnya. Tapi banyak sebetulnya orang-orang yang janda, yatim piatu, orang-orang miskin, tetapi dia tidak tinggal di tempat panti jompo atau di panti kaum janda miskin atau yatim piatu. Tidak tinggal di situ saudara, tinggal di jalanan bebas seperti orang gelandangan, orang miskin yang kalau minta-minta itu saya yakin itu masih normal lah, sebetulnya bisa bekerja karena dia masih punya pikiran, bisa minta-minta, itu berarti lah itu masih bisa. Tapi orang-orang yang nggak pernah dipedulikan oleh seseorang, wih wong gendeng lah, padahal itu sebetulnya belum tentu gila saudara. Pelayanan saya selama ini orang-orang yang seperti itu, kata orang-orang bau, tapi saya sudah nggak merasa bau saudara dengan mereka, biasa-biasa saja. Itu loh yang Tuhan mau. Ayo yang sudah terjun ke orang-orang yang nggak dianggap orang. Bahkan itu mereka nggak bisa bilang terima kasih loh. Kalau kita kasih baju baru supaya ganti, kasih makan, dibeliin makan, nggak bisa bilang terima kasih. Nanti saya doakan supaya Tuhan berkati. Ya, itu nih orang-orang sing normal bisa bilang begitu, itu harusnya dia bisa bekerja, ya, nggak minta-minta hidupnya saudara. Begitu. Nah Tuhan ingatkan ini supaya kita itu membantu orang-orang yang benar-benar miskin yang di bawah saudara. Makanya kadang-kadang bantuan pemerintah itu banyak yang salah sasaran, nggak sampai di orang-orang yang termiskin ini, karena nggak ada yang ngelola, nggak ada yayasan orang-orang terlantar ya toh. Katanya kalau pemerintah Undang-Undang Dasar 45 itu orang-orang miskin dan orang-orang terlantar dipelihara oleh negara. Di mana ya? Saya kok belum pernah tahu ya orang-orang terlantar dan miskin dipelihara oleh negara ya. Nah ini makanya tanggung jawab kita orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, ya, karena Tuhan ajarkan itu. Ayo melayani orang-orang yang hina, orang-orang yang miskin, orang-orang yang nggak dipedulikan oleh orang. Nggak perlu terima kasih lah, nggak perlu diterima kasih, karena kita itu menyimpan harta kita yang di surga. Nanti biar Tuhan sendiri yang memperhitungkan apa yang kita perbuat. Jangan pengen dipuji orang. Kalau kita dipuji orang nanti pahalanya yaitu saudara, ya cuma dapat pujian itu tok, tapi dari Tuhan nggak dapat apa-apa. Sudah dapatnya pujian itu saudara. Jadi melakukan segala sesuatu itu kalau bisa nggak dipuji orang malah bersyukur, karena itu akan diperhitungkan Tuhan di kemudian kelak pada hari penghakiman saudara. Ayo saudara, kasih samamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan hanya yang sehat-sehat, yang bisa diajak ngomong, yang kalau dikhotbahi itu dia bisa manggut-manggut, oh amin gitu. Jangan yang gitu-gitu saudara. Pelayanan kita itu adalah pelayanan kasih saudara. Pelayanan kasih dari Tuhan Yesus itu rela berkorban, mikul salib saudara. Orang-orang yang terhina, orang-orang yang gak diperhatikan orang lain, itulah adalah orang-orang yang harus kita layani. Orang-orang yang berdosa, orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan dan belum mengenal kebenaran. Ke gereja gilo, iya toh, dengar firman Tuhan gilo. Lah itu loh pelayanan sebetulnya. Itu orang-orang yang terhilang, kata Tuhan, yang harus kita layani. Ayo bangkit saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah saatnya gereja Tuhan jangan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mulai gereja diberkati, wis haleluya, puji Tuhan, usahaku maju ngene-ngene, tapi ngelayani orang-orang miskin tidak mau. Wah ini saudara, Tuhan ingatkan lagi. Ini maaf saya potong dulu. Tuhan itu memberi
kriteria manusia itu di bumi cuma 3, saudara. Orang miskin, orang sedang, dan orang kaya. Itu kriterianya dibagi 3 ini, saudara. Orang miskin, orang sedang, dan orang kaya. Tanggung jawabnya di hadapan Tuhan sepele ini, Tuhan. Cuma 1, sing orang miskin yang 1 tanggung jawabnya di hadapan Tuhan, orang kaya juga 1, dan orang yang di tengah-tengah ini nggak kaya nggak miskin malah susah, saudara. Tanggung jawabnya di hadapan Tuhan malah 2. Ya, ini mumpung Tuhan ingatkan ini. Ya, nanti kita kembali ke firman Tuhan lagi. Yang pertama, orang pertama ini orang yang miskin. Tuhan mintanya cuma 1 tok, saudara. Nggak minta banyak, nggak minta banyak. Tuhan minta, hei orang-orang miskin, bersyukurlah. Kalau kamu bisa bersyukur, ya berarti kamu lulus ujian. Orang-orang miskin, ya, kamu bisa bersyukur, kamu bisa menerima apa adanya, dan kamu tetap berusaha, bekerja keras, kamu nanti nggak akan jadi miskin. Ya, nanti kamu akan jadinya posisi kedua, yaitu orang-orang yang sedang, kaya tapi nggak kaya banget. Nah, ini biasanya agak nganyelke, saudara, orang yang posisi kedua ini. Tahu, saudara, apa? Kata Tuhan, 2 tanggung jawabnya, lebih berat, ya. Nah, lebih berat karena orang yang kedua ini lihat ke bawah dia sombong, lihat ke atas dia tidak bisa bersyukur. Tuhan, kurang aku. Apa ono sing luwih sugih kok aku kok. Kurang. Lah lihat ke bawah dia sombong. Kowe sapa? Aku lho luwih sugih kok kowe. Nah, yang kedua ini tanggung jawabnya di hadapan Tuhan cuma harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Nah, sekarang dijadikan dia naik tingkat. Nah, lebih kaya, sugih akhirnya. Miliarder, triliuner, wis apalah jenenge, wis pokoke duitnya kakean. Go 7 keturunan enggak hilang. Orang kaya itu cuma 1, saudara, yang tidak disenangi Allah. Sombong. Saudara masuk di kriteria yang mana ini? Masuk yang mana? Sombong awal dari satu kejatuhan. Yang kedua ini sombong sama nggak bisa bersyukur, mlebu neraka kabeh gitu telu itu. Jangan dikira orang hidup di dunia itu enak, saudara. Enggak, semua memiliki tanggung jawab sama Tuhan. Yang miskin suruh bersyukur, ya toh. Yang miskin suruh bisa bersyukur, nggak bisa bersyukur yang mlebu neraka kowe. Karena nggak menjadi pelaku firman. Lah nanti saya cerita gimana cara bersyukur, gimana cara nggak sombong. Nah, gimana ngatasi ini masalah yang kedua ini. Yang nonton isor nggak sombong, nonton atas iso bersyukur. Ayo saudara, coba pikir renungkan, wes. Ayo 3 ini. 3 tipe manusia. Miskin gak pernah bersyukur, ya toh. Lek cukup hidupin delok isor sombong, delok dhuwur kurang. Lek kaya banget malah uripe sombong. Harga diri, kowe sapa, tak bayar duit kowe sapa, kowe iki sapa. Semua mengandalkan mamonnya yang diandalkan. Gampang hukum dibayar duit beres kok. Nah, itu saudara. Makanya saya kurang setuju ya, sebetulnya ada hukum yang hukum di pemerintahan itu kalau di mana itu di bermotor ya, kendaraan bermotor itu kalau kamu mau ditilang atau mau bayar denda. Nah, itu saudara. Selamanya seperti itu ya, sing sugih-sugih ya tetap mau bayar denda aja supaya nggak ditilang, nggak dihukum. Nah, itu yang hukum yang tidak adil yang seperti itu. Jadi hukum hanya untuk orang-orang miskin saja itu, yang susah orang-orang miskin saja. Jadi dia mengalami penyiksaan penjara, tapi orang-orang kaya bisa bebas karena uang. Nah, itulah hukum dunia, tidak adil. Menurut saya loh ya, menurut saya. Tapi ya udahlah, karena kita di pemerintahan Indonesia memang aturannya seperti itu, ya toh. Kayak yang season kemarin itu,
orang-orang terlantar dan orang-orang yang hina itu dipelihara negara. Saya kok belum pernah tahu tempatnya ya, di mana ya. Nah itu yang saya masih tanda tanya. Ya karena mungkin, atau karena saya belum ngerti aja ya itu ya. Ya kita doakan sajalah ya. Semua itu yang sudah saya yang saya unek-unekan dalam hati tadi ya, kita doakan saja. Ya, biarlah pemerintah jadi adil dan benar, tidak karena uang terus jadi keuangan, jadi kekuasaan dan keuangan ini diecek-ecek ya semua. Jadi tidak dijadikan benar. Tapi saya yakinlah bangsa Indonesia dipegang Tuhan, ditahan oleh Roh Kudus, tetap di dalam kebenaran Tuhan, dan nanti ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk pemerintahan Indonesia lebih maju dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Haleluya, amin untuk Indonesia ya. Ya, saya percaya itu ya. Nanti ada waktunya bangsa Indonesia akan dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, jadi enggak mementingkan golongan, tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan untuk bermanfaat bagi Indonesia, bagi rakyat Indonesia. Saya percaya, amin. Dalam nama Yesus, bangsa Indonesia maju di dalam keadilan, dalam kesejahteraan, dalam tuntunan Tuhan, di dalam tuntunan Allah Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami yakin. Haleluya, amin. Nah, 3 hal tadi saudara, balik lagi, 3 hal tadi manusia. Sudahkah kita di kriteria yang mana? Nah itu koreksi masing-masing ya saudara. Bagaimana cara bersyukur? Nah ini yang perlu saya bahas saudara. Bagaimana? Pengen tahu enggak saudara kira-kira? Cek iso bersyukur itu ya apa caranya? Hah? Nah ngenteni suwe banget ya ta. Dijawab rasa saudara. Oke. Rasa bersyukur. Kemudian gimana caranya lihat bawah ndak sombong, lihat atas ndak tadi itu, lihat atas ndak kurang istilahnya, bisa bersyukur ya toh. Terus gimana caranya orang kaya itu supaya nggak sombong? Mana ada sih orang yang punya uang nggak sombong sih? Koreksilah masing-masing. Kalau saudara sudah punya uang, harta melimpah, coba kalau nggak sombong, wah hebat, puji Tuhan. Itu memang saudara orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Berapa persen ya kira-kira yang ada di dunia seperti ini ya? Bukannya saya nggak percaya saudara. Ya, karena hikmat-hikmat dunia itu mengajarkan kebaikan, bukan kebenaran saudara. Kebaikan. Dan kebaikan itu belum tentu benar. Di mata Allah loh ya, di mata Allah itu belum tentu benar. Nah, untuk jawabannya kita ikuti season-season berikutnya saja ya. Kita ikuti season berikutnya. Dan juga saya ingatkan lagi. Jadi orang yang percaya Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang mau dituntun Roh Kudus, orang-orang yang mau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, dan dia mengalami sukacita dan damai sejahtera. Nah, kalau hidup kita belum dituntun dalam kebenaran dan tidak mengalami sukacita dan tidak mengalami ayem mati nih, damai sejahtera, berarti kita belum di dalam Tuhan. Intinya itu. Tetapi nanti jawabannya di season berikutnya karena waktunya sudah habis lagi saudara. Ya, kita akan belajar lagi firman Tuhan berikutnya. Dan saya yakin percaya Tuhan itu selalu memberi yang terbaik, terbaru dalam kehidupan kita. Kita semakin diperbarui. Ya saudara, ayo belajarlah mengasihi Tuhan, belajarlah firman Tuhan yang sederhana-sederhana saja, pikirannya yang positif, yang benar-benar saja saudara. Makanya saya kalau hal-hal yang negatif ya, perbuatan dosa dan sebagainya, saya nggak akan menyebutkan terperinci saudara. Nanti Roh Kudus akan negur saudara sendiri masing-masing kok. Pendengar firman Tuhan yang mendengarkan channel YouTube ini dan mengeser firman ini, saya yakin dan percaya kalian pasti dijamah Roh Kudus. Kalian pasti dibenarkan, dituntun dalam Roh Kudus. Jadi bukan kehebatan hamba-hamba Tuhan
kepintaran saya ngomong, bukan saudara. Karena hikmat itu semua datang dari Allah. Dan saudara nanti yang dengarkan firman ini itu Roh Kudus sendiri yang memproses kehidupan saudara. Semakin cinta, jangan bilang aku nggak bisa. Pasti bisa, karena Roh Kudus nanti yang akan menuntun saudara dalam seluruh kebenarannya. Kalau nggak bisa berdoa, diajari sama Roh Kudus nanti. Percaya saya, karena Roh Kudus itu yang berkuasa, yang menyuruh saya untuk menyampaikan ini, saudara. Jangan bersandar pada hamba Tuhan. Jangan bersandar ke hamba Tuhan. Sekali lagi, bersandarlah sama Tuhan yang membuat kita bisa. Bener enggak? Mujizat itu terjadi karena Tuhan, bukan hamba Tuhan, ya. Mujizat itu terjadi bukan karena hamba Tuhan, tetapi karena Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun. Yang dipakai Tuhan adalah, pengen tahu saudara? Lah, kita sambung season berikutnya saja, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, Allah Bapa, di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini, dan ampunilah segala dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Haleluya, amin. Shalom saudara, sampai ketemu pada sesi-sesi berikutnya. Kalau saya lupa meneruskan firman Tuhan ini, ya berarti nanti saudara harus nulis ya di kolom deskripsi atau di WA saya. Ayo Bapak Abraham, jangan Bapak lah, Mas Abraham aja ya. Mas Abraham, ayo dilanjut, itu firmannya belum tersambung, itu belum terkonek ya, karena belum tersambung. Oke saudara yang dikasihi Tuhan, berkat Allah, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta kasih Allah, penguasaan dirinya terus melimpah atas kita, dan kita selalu memuliakan Allah kita, membesarkan nama Allah kita. Biarlah nama Allah saja yang dimuliakan, bukan hamba-hamba Tuhannya, ya. Biarlah kuasa Roh Kudus ini yang bekerja, yang mengingatkan saudara, bukan saya, tetapi Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang bekerja mengingatkan saudara. Roh Kudus yang bekerja mengingatkan saudara. Roh Kudus yang bekerja mengingatkan saudara. Roh Kudus yang membuat saudara cinta Tuhan Yesus. Roh Kudus yang memberikan saudara anugerah dan kasih untuk cinta Tuhan Yesus, ya. Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Jangan menyembah manusia, mengagung-agungkan manusia, itu enggak baik. Ya, kalau mengagungkan, menyembah lebih baik kepada Tuhan saja, ya. Haleluya, amin.